Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis, tanggal 17 November 2022. Hari ini gereja semesta merayakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati dari Ordo Fransiskan ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati, diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar Yesus yang sedang menangisi kota Yerusalem. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Orang Yahudi tahu bahwa situasi Yerusalem saat Yesus masuk ke kota itu adalah situasi damai dan tidak ada peperangan. Mereka tidak sadar akan bahaya yang mengancam mereka. Tetapi Yesus tahu bahwa kota ini akan hancur dalam waktu yang tidak lama lagi. Maka Yesus menyerukan pertobatan dan pengampunan untuk mengingatkan umat Israel akan hari depan mereka. Yesus mengajak umat Israel untuk bertobat. Tetapi seruan tobat dan pengampunan dosa
tidak mereka tanggapi, bahkan mereka menyalibkan dan membunuh Yesus. Yesus menangisi kebebalan Yerusalem. Yesus mencintai mereka, tetapi mereka membalas dengan menghukum mati Yesus. Ini yang membuat Yesus sedih sampai dia menangis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menangisi kota Yerusalem karena kedegilan hati penduduk kota tersebut. Mereka terlalu percaya pada diri mereka sendiri dan mereka merasa paling benar, sehingga tanpa sadar kepercayaan mereka itu menjadi bumerang bagi diri mereka. Sekalipun Yesus berbicara dan melakukan perbuatan baik di depan mata mereka, mereka tidak mau percaya dan tidak mau bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah yang kita imani bukanlah Tuhan yang menyembunyikan dirinya. Dia menampakkan diri dan ingin dekat pada manusia. Namun tidak semua manusia ingin mendekati Allah karena manusia takut kehilangan kebebasannya. Seolah-olah sosok Allah itu adalah wujud yang membatasi kesenangan manusia dan tidak senang melihat manusia tertawa bersuka cita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin kita membayangkan Allah itu selalu menuntut kita berkorban dan berkorban. Pengorbanan itu sendiri akan terbayangkan dan terasakan sakit kalau semua itu dilakukan dalam kerangka sebuah kewajiban, keharusan, dan tuntutan mutlak. Maka kita diajak bahwa pengorbanan yang kita lakukan kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera Tuhan bukanlah karena kita takut akan dihukum oleh Tuhan, tetapi datang dari hati yang bebas, hati yang penuh sukacita, sebagai tanggapan belas kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita perlu untuk memeriksa diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita pun termasuk orang-orang yang ditangisi oleh Yesus, karena Yesus menemukan kebebalan dalam hati kita. Yesus melihat kita yang seringkali mengklaim sebagai murid Yesus, membanggakan diri sebagai aktivis, tetapi seringkali pula kegiatan dan aktivis kita hanya untuk menutupi kekurangan dan dosa kita. Keterlibatan kita di gereja, keterlibatan kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan kombas dan lain-lain adalah sekedar supaya orang menyanjung kita bahwa kita orang saleh. Kalau itu yang terjadi, maka kita pun termasuk yang ditangisi oleh Yesus karena kita beriman secara palsu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Elizabeth dari Hungaria telah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita bagaimana beriman secara sejati, dengan melihat kehadiran Allah lewat orang-orang miskin yang terlantar dan kurang mendapat perhatian. Dengan penuh cinta karena dasar iman yang teguh kepada Allah, Santa Elizabeth dari Hungaria rela meninggalkan kemewahan istana dan terjun untuk memelihara, memberi perhatian, mencurahkan seluruh hidupnya demi
untuk melayani orang-orang miskin itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita berjuang untuk beriman sejati, supaya kita tidak ditangisi Yesus karena beriman palsu, tetapi Yesus bersukacita, bergembira bersama kita karena kita beriman yang sejati kepadanya. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.